Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Rabu ini kita akan mengadakan persekutuan Komisi Dewasa 12 Mei 2021. Marilah kita mengangkat pujian dari PKJ 3 dua kali, ajaib namanya. Mari Bapak Ibu kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengakui salah dan dosa kita ke hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Gembala kami yang baik. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami penuh dengan dosa dan kami tidak layak disebut anak-anak-Mu ya Tuhan. Tapi kami juga mohon belas kasihan daripada-Mu, Kau juga boleh mengampuni dan menyucikan salah dan dosa kami, agar kami layak di dalam persekutuan kami pada saat ini. Kami mau menaikkan doa pengampunan dosa kami, dan kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Tema Komisi Dewasa pada siang hari ini, Unlearn dan Relearn. Bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Kata pembuka untuk ibadah pada siang hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Demikian bunyinya, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 40, bait 1, 2, dan 4, ajaib benar anugerah.
gerak pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama membaca Mazmur 7. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintah penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali Ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya, orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari PKJ 55. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Ya Sumber Kasih Roh Kudus.
Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Memohon Tuhan menolong melalui kuat kuasa Roh Kudus, mengerti, memahami dan melakukan apa yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Tuhan memelihara kami. Hingga pada saat ini kami boleh berjumpa dalam ibadah online. Meskipun melalui media online ini, kami yakin dan percaya Engkau berkenan menyatakan maksud dan kehendak-Mu. Kuasailah kami ya Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami faham, mengerti apa yang kami baca. Dan Roh Kudus jugalah yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Hanya dengan cara itulah kami disebut manusia yang berbahagia. Tuhan yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, bacaan kita pada siang hari ini terambil dari Kisah Rasul. Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-44 sampai dengan 48. Saya akan membacakannya untuk kita semua demikian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Saudara-saudara, tema kita menarik. Mungkin jarang kita dengar. Tema kita unlearn dan relearn. Apaan sih itu? Dari bahasa mana kalimat ini? Saudara-saudara, saya mencari tahu. Ya, ini bukan bahasa kita, tetapi bahasa Inggris katanya. Unlearn and relearn itu kurang lebih lupakanlah lalu kemudian pelajari kembali. Lupakan dan mari belajar kembali. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari pada saat ini? Ayat yang tadi kita baca merupakan ringkasan yang sangat singkat dari sebuah kisah yang menarik. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ini, yaitu tentang Petrus dan Kornelius. Ayat pertama sampai dengan ayat 48. Itu kisah bagaimana Kornelius itu menjadi percaya. Saudara-saudara, siapa Kornelius ini? Kornelius kalau di sana diceritakan pasal 10 ayat pertama, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia itu. Jelas
ini bukan orang Yahudi. Ini bukan dari kelompok mereka. Cornelius adalah seorang asing, seorang perwira, punya pangkat yang tinggi, punya anak buah, punya serdadu. Namun ia diceritakan adalah orang yang saleh, orang yang baik hati. Nah, saudara-saudara, disitulah kemudian Roh Allah, Roh Kudus menolong Petrus untuk berjumpa dengan Cornelius, supaya Cornelius juga mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Kisah perjumpaan ini tentu tidak mudah. Mengapa? Karena dalam budaya Yahudi yang dihidupi oleh para muridnya, jadi murid-murid Yesus itu, ya termasuk Petrus, mereka adalah orang-orang Yahudi yang dibesarkan melalui tradisi Yahudi, yang diajar, dididik juga melalui tradisi mereka, lalu dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikutinya jadi murid-muridnya. Dari situlah juga mereka tidak selalu mudah mengenal apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka dalam tradisi dan budayanya mengatakan atau menganggap bahwa kelompok mereka lah, kalangan mereka lah adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang pilihan Allah, yang kepadanya atau kepada mereka, kepada kelompok ini, kelompok Yahudi ini, Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan anugerahnya. Kalau bangsa-bangsa lain tidak mungkin Allah memberikan berkat itu. Saudara-saudara, oleh karena itu ketika perjumpaan ini, sebelum perjumpaan Petrus dan Cornelius terjadi, maka rupanya Roh Kudus menyiapkan terlebih dahulu. Menyiapkan Petrus dengan penglihatan yang ia lihat. Ada makanan yang turun, lalu kemudian makanan itu berisi makanan-makanan yang menurut tradisi mereka itu tidak halal. Lalu kemudian sampai 2 kali. Nah, saudara-saudara, lalu Tuhan melalui Roh Kudus ini mau menjelaskan apa yang dianggap sebetulnya halal oleh Allah tidak boleh dikatakan oleh manusia itu haram, kurang lebih begitu. Nah, dari persiapan-persiapan ini, lalu kemudian Petrus dibimbing untuk paham, untuk mengerti bahwa bukan hanya kelompoknya saja, bukan hanya dari kalangan mereka saja yang dapat, yang menerima anugerah berkat keselamatan, anugerah dari Tuhan itu. Ternyata Tuhan juga berkenan kepada kelompok lain, kepada bangsa lain. Mungkin kalau pada saat ini kita membacanya, nggak jadi masalah, lumrah. Tuhan adalah Tuhan segala bangsa. Tapi kalau kita berpikir dengan cara berpikir para murid, khususnya Petrus pada waktu itu, ini adalah sesuatu yang sulit untuk diterima. Saudara-saudara, dari peristiwa ini Roh Kudus mengajarkan kepada Petrus untuk juga bisa menganggap kalangan kelompok yang lain itu setara. Tidak ada perbedaan. Yang kepada mereka pun Tuhan berkenan. Tuhan mau menyelamatkan. Tuhan mau memberikan anugerahnya. Bahkan mencurahkan Roh Kudusnya. Nah, saudara-saudara, bagian yang kita baca ini adalah bagaimana kelanjutan dari kisah itu. Petrus sedang berkata-kata demikian, menjelaskan begitu ya. Menjelaskan tentang karya Allah di dalam Yesus Kristus itu. Nah, kemudian disitulah Roh Kudus turun ke atas mereka. Ada pembelajaran yang diberitakan oleh Petrus setelah Petrus disiapkan bahwa Allah berkenan memberikan anugerahnya kepada bangsa lain pun.
Lalu kemudian disitulah Petrus menjelaskan, membimbing Kornelius dan keluarganya seisi rumahnya itu untuk mengenal siapa Yesus. Dari situlah Roh Kudus kemudian bekerja, Roh Kudus turun kepada mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah Kornelius dan seisi rumah. Saudara-saudara, itu ditandai dengan mereka bisa bercakap atau berbicara bahasa roh. Ini hanya sekedar tanda, bukan sebuah kemutlakan keharusan. Jadi dari tanda itulah mereka kemudian mengetahui jelas bahwa Roh Kudus ini berkenan kepada orang-orang itu, orang-orang asing itu. Saudara-saudara, lalu kemudian Petrus mengatakan, bolehkah orang-orang ini dibaptis? Karena mereka juga menerima Roh Kudus yang sama yang kita terima. Lalu kemudian sekeluarga ini dibaptiskan. Saudara-saudara, apa yang menarik? Lalu kemudian kita boleh belajar dari tema ini. Lupakan dan belajar kembali. Saudara-saudara, kita juga harus mungkin melupakan apa hal-hal yang menyangkut primordial, menyangkut kebanggaan kelompok kita sendiri. Kita juga harus belajar kembali untuk merenungkan apakah Tuhan hanya mau menyelamatkan kelompok kita saja. Apakah kelompok kita saja yang disebut orang-orang istimewa penerima berkat-Nya? Bukankah Tuhan dengan leluasa, dengan kuasa-Nya, Ia juga bisa menyelamatkan orang-orang lain? Mungkin juga dengan cara yang tidak kita pikirkan. Saudara-saudara, pekerjaan Tuhan luas. Lalu kemudian orang-orang yang diciptakannya juga banyak dari berbagai macam latar belakang, suku, bangsa, dan seterusnya. Maka mestinya kita berpikir bahwa Tuhan pun pasti menyayangi, mencintai mereka. Tuhan pun pasti ingin menyelamatkan mereka. Bahwa mereka diciptakan bukan sebagai kayu bakar api neraka. Bukan. Tetapi diciptakan untuk diselamatkan, untuk dikasihi. Nah, untuk itulah sebenarnya Anda, saya, kita semua harus berperan seperti Petrus, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan, menjelaskan keselamatan itu. Lalu perkara nanti Roh Kudus turun kepada mereka atau tidak, bukan urusan kita. Tetapi urusan kita adalah menjadi alat di tangannya kepada kelompok manapun, kepada golongan apapun, derajat tinggi atau rendah atau mungkin di bawah kita. Tuhan mau memakai kita. Biarlah dalam pemahaman seperti ini kita boleh terus belajar bahwa kelompok lain, orang-orang yang ada di sekitar kita yang berbeda mungkin sama sekali, adalah mereka juga orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur seraya mengingat pada firman-Nya terdapat dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 6840 299 340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan di gereja atau dengan penata usaha saudari Yuni. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 2, sekarang bersyukur.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kau begitu baik di dalam segenap kehidupan kami. Kau telah memberikan kami berkat berupa materi yang semuanya itu berasal daripada-Mu. Kini kami datang ya Tuhan membawa persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan bagi pelebaran kerajaan-Mu, khususnya bagi komisi dewasa di tempat-Mu ini ya Tuhan. Kuduskan ya Bapa persembahan kami ini agar dapat berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan doa syukur kami ini, kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan mengangkat pujian dari PKJ 177, bait 1 dan 2, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, Kau selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga oleh karena kami percaya Allah begitu baik. Mengasihi tidak hanya kelompok golongan tertentu atau kami saja, melainkan seluruh ciptaan-Mu. Biarlah dalam kesadaran ini, Tuhan yang menolong kami, memampukan kami menjadi alat di tangan-Mu untuk meneruskan cinta kasih Tuhan, untuk menyebarkan keselamatan yang dari Tuhan. Bapa di surga, kami tetap berdoa untuk setiap masalah pergumulan kami, masalah bangsa ini, kehidupan bangsa dan negara kami, dan dunia ini bahkan ketika mengalami terus masa-masa sulit, masa-masa krisis pandemi COVID-19 ini. Tolong kami sebagai sesama manusia untuk saling mengasihi, saling memperhatikan, untuk tidak egois, mementingkan keselamatan sendiri. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu, untuk pelayanan yang dilakukan dan Engkau percayakan kepada kami di GKI Mangga Besar ini.
Tuhanlah yang menyempurnakannya. Namun biarlah kami dimampukan untuk memberi yang terbaik. Khusus untuk komisi dewasa ini, Tuhan juga yang memberikan kepada setiap kami motivasi yang baik, sukacita dan gembira dalam melayani Tuhan. Jadikanlah kami sebagai pelita untuk kami boleh membawa terang dalam kehidupan kami, baik di keluarga, dalam pergaulan tetangga kami, atau dimanapun Tuhan mengutus kami. Bapa di surga, tilik dan sertai kami di rumah kami masing-masing, yang pada saat ini mungkin dalam pergumulan, dalam masalah, dalam kesulitan. Biarlah Tuhan yang berkenan menolong kami untuk kami mengatasinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan melindungiku dan sayap-Nya melindungiku. Tangan Tuhan